Falsafah hidup orang Minang adalah adat basandi syara basandi kitabullah. Falsafah ini dideklarasikan pada awal abad ke-19 melalui Piagam Bukit Marapalam. Falsafah ini muncul karena adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum alim yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Falsafah ini menyatakan bahwa adat Minangkabau harus sejalan dengan ajaran agama Islam, tetapi bertentangan karena sistem wanita adalah penguasa dalam keluarga. Falsafah ini juga menyatakan bahwa setiap perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari harus mengimplementasikan ajaran agama Islam, termasuk merusak gereja. Sudah batal ini, basandi syara ini. Falsafah ini dapat diartikan secara sederhana bahwa adat Minangkabau bersendikan berdasarkan agama Islam. Agama Islam itu sendiri dasarnya adalah Al-Quran, Kitabullah. Nilai-nilai adat Minangkabau memang indah bagus. Selain falsafah adat basandi syara basandi kitabullah, nilai-nilai budaya Minangkabau lainnya adalah kerendahan hati, penghargaan terhadap orang lain, kesepakatan, musyawarah, ketelitian, kecermatan, patuh, dan taat pada adat. Hakikat hidup manusia pada hakikatnya kembali kepada Kitabullah. Tetapi setelah terbongkarnya ajaran Islam oleh internet ini, mulailah masyarakat Padang ini mulai ada premannya. Sebelumnya nggak ada preman. Yang mau saya bahas lagi, yang terus saya akan dengungkan ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang Minang yang katanya syara basandi kitabullah. Jadi syariat Islam bersendikan berdasarkan berpedoman kepada kitabullah. Salah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi terhadap orang Yahudi dulu, yang dilakukan kepada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Hajraj, dan juga Bani Najran. Jadi dia porak-porandakin rumah orang, kemudian laki-lakinya dibikin ngek. Kalau sekedar mukul kursi sih ya nggak apa-apa. Waktu zaman Nabi langsung dia seperti surat ke-47 ayat 4, pukul batang lehernya. Itu pukul batang lehernya ala unuqaih, di atas batang leher mereka itu dihabisin, potongin. Urusannya itu bukan ngerusakin kursi meja, karena mereka masih pakai rumah itu nanti. Dan di atas istri-istri orang Yahudi itu mereka gunakan rumah itu dan mengambil kebun-kebun orang Yahudi, diambil semuanya.
orang-orangnya dihabisin. Seperti itu, bayangkan kejadiannya Nabi seperti itu dulu. Itu masih nangis anak kecil. Lah ini orang suaminya bersimbah darah di depan rumahnya, di halaman rumahnya. Begitu keluar langsung pecah palanya. Ini yang dilakukan oleh Nabi dulu. Tidak kurang 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen habis di Madinah itu. Dengan alasan tentu yang dibuat-buat. Seperti ini. Ini meresahkan katanya. Ini sangat meresahkan. Meresahkan umat. Nih, ada videonya Permadi Arya. Maju saudaraku. Coba kalian dengar pernyataan Ormas Kota Padang ini. Investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang, warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh pendeta Fajero Daci. Sejak kapan kegiatan ibadah agama lain bisa membuat resah? Kalian itu harusnya resah oleh prostitusi, perjudian, klub malam. Bukan resah oleh ibadah agama lain. Artinya terbukti dong kalian itu intoleran. Jadi jelas ya, terbukti kejadian di Padang Sarai ini kasus intoleransi. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. Ini informasi penting yang kalian orang Kristen harus ketahui ya. Menurut SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, kalian umat Kristen berdoa ibadah di rumah itu diperbolehkan dan tidak perlu minta izin siapapun. Umat Islam sholat di rumah boleh, begitu juga kalian umat Kristen ibadah nyanyi-nyanyi di rumah juga boleh. Jadi kalau ada yang larang kalian nyanyi di rumah dengan alasan peruntukan, itu murni intoleransi. Clear ya? Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. Oh, jadi setelah melakukan perusakan rumah, mecahin kaca, meneror penghuni rumah, bahkan sampai melukai 2 anak kecil, terus kalian minta pelaku dibebaskan gitu? Hei manusia-manusia biadab, pelaku harus dipenjara dan dihukum seberat-beratnya. Intoleransi kok dibela? Coba kalian dengar pernyataan Ormas Kota Padang ini. Investigasi Kesatuan Harus dibebaskan. Harus dibebaskan. Sekarang saya bertentangan dengan Anda, Permadi Arya. Harus dibebaskan. Karena Nabi itu sudah bebas. Tidur dengan 100 bidadari di sorga. Bebas. Tinggal Kang Armadi Arya, Permadi Arya masuk Kristen. Gentleman kayak saya, saudaraku. Tapi sebenarnya namamu sudah ada di sorga, Permadi. Permadi Arya itu sudah masuk surga dibandingkan dengan PGI yang gak berani ngomong apa-apa tentang kasus apapun. Kenapa? Karena kepanjangan tangan dari pemerintah. PGI sudah menikmati hasil-hasil perjuangannya itu. Dia duduk di situ, dia dapat uang. Iya, sama dengan MUI sudah dapat uang. Tapi PGI nggak dapat uang apa-apa karena dia tidak punya hak sertifikasi halal haram. Udah diduluin. Coba sekarang bikin sertifikasi haram. PGI menerbitkan sertifikasi haram untuk mbek-mbek, untuk sapi-sapi, halal untuk babi. Bisa aja. Apa susahnya? Bermainlah tipu-tipu itu PGI. Apalagi kasus Padangnya, lu jangan ikut-ikut ngomong. Habis lo. Kalau lu ikut ngomong. Di mana pembelaan kamu terhadap gereja-gereja katanya? Perhimpunan PGI. Adat Minang bagus. Jangan hanya itu kan oknum mbahmu kui. Alam Takambang jadi guru. Enak aja. Orang Minangkabau memiliki filosofi alam. Alam Takambang jadi guru dalam bahasa Indonesia berarti alam yang dijadi guru
atas petunjuk di mana filosofi itu bermakna hidup, toleransi, dan damai. Bahwa segala aspek dari alam menjadi sumber dalam menata kehidupan adat Minangkabau seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kehidupan beragama. Alam itu kan tenang-tenang aja, air mengalir, ikan ada. Di mana ada air, di situ ada ikan. Di mana ada gula, di situ ada semut. Udah biasa itu. Tetapi kenapa ketika Anda sekarang ini agama Islam itu dibongkar oleh internet, kelakuan Anda semakin geli, semakin meresahkan. Dadua sama rendah, tagak sama tinggi. Orang Minangkabau memiliki pandangan hidup bahwa seseorang secara individual atau berkelompok adalah setara dengan individu atau kelompok lain. Hanya berbeda kadar dan peran, bukan derajat. Hal tersebut sesuai dengan petuah Minangkabau, yaitu dadua sama rendah, tagak sama tinggi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bagaimana dengan si cebol? Yang nggak kuat lah. Si opung segala itu. Bukan itu juga maksudnya. Pokoknya kalau berdiri sama tinggi. Yang tinggi 2 meter ya sama aja yang tinggi 1 meter. Ini adat yang sudah dirusak oleh kalian itu. Oleh karena itu, Islam setelah dibongkar oleh internet ini, saudara tinggalkan keyakinan itu. Ya. Peran masing-masing apa di dalam masyarakat? Sejatinya tiap manusia adalah sama derajatnya. Tetapi karena Islam mempengaruhi Anda, agama Islam masuk dalam jiwa Anda berubah. Artinya lebih tinggi adat daripada syariat Islam itu. Saya mau kasih tahu ya, Sunda Wiwitan yang dianut oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi itu lebih tinggi daripada ajaran Islam. Nah, secara hukum, secara akal pikiran dan logika kita, dia pasti masuk surga. Artinya Permadi Arya juga sudah didaftarkan namanya di surga daripada PGI. Pendeta-pendeta konyol yang tidak berani berjuang dan memberitakan, menyuarakan kebenaran. PGI adakan ulang tahun. Ulang tahun PGI ke-70 katanya. Sambil nyanyi-nyanyi. Kita bersyukur bahwa PGI sampai sekarang masih eksis. Eksis apa kakek lo? Pendeta-pendeta yang sangat memalukan. Di mana itu pendeta? 70 tahun PGI katanya. Setelah berdiri tahun 1950, PGI memperjuangkan keberadaan gereja-gereja. Mana ada PGI? Yang ulang tahun itu ya gereja, bukan PGI yang ulang tahun. Berganti-ganti pemimpin PGI yang duduk di sana. Tetap aja gereja dirusak. Kamu yang berjuang disalibkan di sana itu. Biar PGI, jemaat-jemaat PGI, gereja-gereja PGI selamat. Coba ketuanya datang ke sana, ke Padang sana. Orang yang merusak, mukul kaca tuh, lu pukul aja. Jangan pendeta daci yang berjuang meluk anak-anak kecil itu
yang dipersekusi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basilang kayu dalam tungku, baitu api mako kaka idwik, baitu nasi maka ka masak. Artinya kayu harus silang bersilang, menghimpit dan bersilang agar api yang ada dalam tungku dapat hidup sehingga hasil akhir yang diinginkan adalah untuk memasak nasi dan memasak masakan lainnya. Jadi kayu itu bersilang-silang gitu, supaya api hidup. Konflik sangat diperlukan dan dipandang sebagai hal yang positif dalam falsafah Minang. Makanya dirusak itu gereja. Karena konflik menjadi dorongan bagi individu masyarakat, kelompok maupun kelembagaan untuk berpikir kreatif, bersemangat dan motivasi timbulnya atau terarahnya kecerdasan-kecerdasan yang lebih dimiliki manusia secara harfiah. Jadi supaya api itu nyala, ya disilang-silangin. Ya, saya tidak menghina makna sesungguhnya. Tetapi begitulah terkadang dimaknai oleh sebagian masyarakat Minang. Tetapi masalah ini bukan menjadi masalah orang Minang. Perusakan tempat ibadah itu seluruh suku melakukannya. Orang Sunda yang dikatakan itu suku yang paling damai, orang Jawa melakukannya, di Surabaya, di Madura, di Makassar apalagi, namanya juga saja Makassar, dipimpin oleh si Kancil Yusuf Kala. Nah, si Kancil ini, saudara-saudara, licik minta ampun. Sejak dia mahasiswa, berapa puluh gereja Kibai dihancurkan oleh Yusuf Kala dan timnya. Dia jadi ketua HMI ketika tahun 70-an itu, tahun 80-an. Jadi mahasiswa Yusuf Kala itu. Yang jadi wakil presiden, si kumis tipis. Hancur semuanya. Apa falsafah macam begini orang Minang? Apa? Bajang nan nayak, tanggo turun, berjenjang naik, tangga turun. Barek sama dipukul, ringan sama dijinjang. Berat sama dipikul, ringan dijinjing. Dima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Masa kami harus taat kepada syariat gombal-gambul dari Arab itu sementara dia pendeta daki? Nggak bisa dong. Kok hitam di muko, jonan bareh di hati. Tibo babania, bana badan. Jika hitam di muka dan yang berani di hati. Sampai berpeluh sekali badan. Biar berani orang Minang. Biar terhormat bangsa Minang dengan kelakuan itu. Dibela sama yang lucu lagi itu Majelis Ulama Indonesia Minang membela kasus kayak tadi itu.
hati kecil mereka senang kalau ada gereja yang dirusak, kalau ada orang Kristen kena malapetaka. Sementara saudara-saudara Muslim semuanya harus tahu, kalau ada siapapun, apalagi orang Kristen, kena bencana, itu hati nurani kami orang Kristen itu akan melakukan pengumpulan dana membantu bencana. Ketika tsunami Aceh, Amerika mengeluarkan dana 7 triliun, Jepang 7 triliun untuk Aceh kemarin itu. Arab Saudi hanya 1,3 triliun. Padahal dia mendapat surplus APBN dari haji itu 700 triliun setiap tahun. Uang itu dipakai untuk membasmi orang Yaman. Suku Houthi yang dibela oleh Iran, yang dihidupkan oleh Iran, itu dihabisin oleh Arab Saudi dengan uang haji. Ini benar-benar ini Minang ini, apalagi kehancuran Minang ini sudah di mata ini. Atau perlu saya keluarkan fatwa haram makan nasi Padang gitu? Orang Kristen haram makan nasi Padang, karena orang Kristen itu paling suka nasi Padang. Atau kita harus bikin susah, jangan makan nasi Padang. Haramkan nasi Padang itu, Bang Parmadi Arya. Sacio bak ayam sadanciang bak basi, seiring bak ayam sepakat bak besi. Jadi erat saya sakato. Jadi ada rumah makan nasi Padang itu sayo sakato, seia sekata gitu. Makanya gak ada orang Padang jadi preman ini, takut nasi Padangnya tidak laku. Sebab kalau sebut itu yang merusak, itu orang Padang yang merusak. Wah, habislah. Rumah makan Padang kan ada dari Sabang sampai Merauke. Ada selalu nasi Padang di mana? Di Kota Bima ada nasi Padang, di Makassar ada nasi Padang. Kayak warteg di Jakarta. Alun takile, alah takalam. Ini nih, Saifuddin Ibrahim ini maksudnya. Belum kilat sudah gemuruh, baru kilat. Nah, saya belum berkilat, baru bergemuruh. Maka tetap tiada hari tanpa menginjil. La yauma illa bitilawatil Injil. Tiada hari tanpa menginjil. Kita harus terus memberitakan Injil ini supaya orang Islam masuk Kristen. Burung gereja sejarahnya itu dulu burung masjid. Tapi dia kabur ke gereja karena ketua burung masjid ngelihat ada sunatan massal, burung orang aja dipotong, apalagi kita ini benar-benar burung katanya. Terbanglah dia ke gereja, karena di gereja nggak ada sunatan, paling sunatannya di rumah sakit, nggak ada sunatan massal kayak di masjid.
Saya dulu nggak mau sunatan di kampung, sunatan massal, nggak mau, walaupun bapak saya tukang potong, tukang sunat, bapak saya dulu itu. Saya sunatnya di rumah sakit. Rumah sakit RSUD Dati 2 Bima di Raba. Raba itu nama tempat, bukan di raba-raba, bukan. Melintang patah menghimpit putui. Melintang patah menghimpit putui. Indak ado kasui nan tak sanlasai, indak ado karuah nan tak jania. Tidak ada kusut yang tidak selesai, tidak ada keruh yang tidak akan jernih. Ya tapi jangan ngerusak gereja dong kalau begitu. Emang ini orang Padang ini bengkok. Terima kasih. Karantau madang di hulu, babuah babungo balun. Tuhan Yesus memberkati.